bingung dan heran. Kenapa hari ini kita ramai? Kenapa Bu kita digabung? Nah, kebetulan hari ini kelas 3 dan kelas 4 kita gabung. Kenapa Bu? Kebetulan anak kelas 4 gurunya tidak dapat hadir. Ibu Fatmah lagi sakit. Ya anak-anak. Nah, Ibu berharap kalau kelas kita ini lagi digabung, pembelajaran kita hari ini kalau digabung, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Jangan ada yang ribut ya, sehingga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan siswa semua dan anak-anak Ibu semua dapat mengikuti pelajarannya dengan baik dan memahami pelajarannya dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan memimpin doanya. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas 3, anak-anak Ibu semua, hari ini kita akan belajar untuk kelas 3 yaitu tentang PJOK. Ya. Apa Bu materinya tentang PJOK? Yaitu tentang gerak manipulatif. Ya, gerak manipulatif. Sedangkan anak kelas 4 yaitu tentang kegiatan ekonomi. Ya. Dan untuk anak Ibu yang kelas 4, kita belajar PS. Apa Bu materi PS hari ini? Yaitu tentang kegiatan ekonomi, ya. Tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa Bu tujuan pembelajaran hari? Yaitu untuk anak kelas 3, yaitu dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Dan untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati gambar, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan lengkap. Oke anak Ibu, dapat dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke. Untuk anak kelas 3, coba buku paketnya dibuka di halaman 19. Kita belajar mengenai materi yaitu tentang gerak manipulatif. Apa itu Bu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak dasar dengan menggunakan alat. Ya. Gerak dasar dengan menggunakan alat. Nah, apa aja Bu contoh dari gerakan manipulatif? Yaitu ada memukul, melempar, menendang, mengontrol, dan juga memantulkan bola. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dia tadi memukul seperti ini. Nah, itu dia memukul menggunakan tadi katanya alat kan, alatnya misalnya ini bola. Yang kedua Bu melempar. Bagaimana Bu melempar? Melempar itu dia seperti ini, ya. Lempar kan ada, itu namanya melempar. Oke. Selanjutnya apa Bu? Selanjutnya yaitu menendang. Menendang itu biasanya menggunakan kaki. Kalau menggunakan tangan itu namanya nggak menendang ya. Menendang. Perhatikan Ibu baik-baik ya. Ini bagian dalam kaki, ada juga bagian sini. Itu namanya menendang. Oke, selanjutnya yaitu mengontrol. Apa itu mengontrol? Mengontrol itu memposisikan bola, mengagak-agak. Misal kita mau mengatakan ke dinding Untuk membidik bola voli supaya masuk ke dalam. Selanjutnya yaitu mengontrol. Apa itu Bu mengontrol? Misalnya dia mengagak-agak gini. Misalnya
Misalnya kita mau masukkan ke basket, seperti bola basket, dia di dalam keranjang, ya. Kita bisa mengontrolnya, mengepaskan supaya bola itu dia masuk ke dalam keranjang dan mendapatkan skor dari permainan tersebut. Selanjutnya memantulkan bola. Bagaimana Bu memantulkan bola? Memantulkan bola misalnya di sini ke lantainya, dia bisa terpantul lagi. Oke, itu dia memantulkan bola. Oh Bu, dari memukul, melempar, menendang, mengontrol, dan memantulkan bola itu terdapat dalam, misalnya kan, apa itu Bu? Memukul, melempar, menendang, mengontrol, dan memantulkan bola itu terdapat dalam olahraga apa Bu? Ada yang tahu? Iya, yaitu ada di olahraga bola voli, ada di sepak bola, ada di bola basket, ada juga di bola kaki dan lain sebagainya, ya. Oke. Sampai di sini paham untuk anak kelas 3. Nah, kalau untuk anak kelas 4, coba bukunya dibuka di halaman 20, ya. Nah, Pak anak-anak, yaitu mengenai materi tentang kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, yaitu ada produksi, distribusi, dan ada konsumsi. Apa itu Bu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Biasanya itu pelakunya yang membuat produksi ini dia disebut dengan produsen. Paham? Yang kedua ada distribusi. Apa itu Bu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen, ya. Produsen kepada konsumen. Biasanya itu pelaku dari distribusi ini disebut dengan distributor. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi, apa itu konsumsi? Konsumsi adalah menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, biasanya pelakunya itu disebut dengan konsumen. Paham sampai sini anak-anak Ibu? Ada yang kurang paham? Nah, Ibu ulang ya. Misalnya ini produksi ini, dia disebut juga dengan produsen. Paham maksudnya? Misalnya ada yang membuat suatu benda. Membuat suatu apa yang bisa kita produksi, gitulah kita. Pokoknya sesuatu yang bisa dihasilkan. Yang bisa dihasilkan ya. membuat sesuatu yang bisa Ulang. Produksi. Sudah mengerti anak-anak tadi. Sudah mengerti anak-anak Ibu semua? Iya. Bisa Ibu jelaskan kembali. Produksi ini dia pelakunya disebut dengan produsen. Contohnya gini. Misalnya ada sebuah pabrik tahu atau tempe yang mengelola usaha itu sendiri. Itu disebut dengan produsen. Dia menghasilkan hasilnya. Itu namanya produsen. Bagaimana Bu dengan distribusi? Kalau dia distribusi, si distributor ini membeli kepada si produsen, menghasil, ya, menghasil. Yang membeli tempe, beli tempe. Misalnya tadi tempe atau tahu tadi kan diproduksi oleh si produsen, lalu dibeli oleh distributor untuk dipasarkan kembali, untuk dipasarkan, ya, dipasarkan kembali oleh si distributor. Dibelinya dari produsen, misalnya tadi ada pabrik tahu. Nah, misalnya distributor ini membeli kepada si produsen, penghasil barang, misalnya tadi tahu dengan tempe, dibeli oleh distributor untuk dipasarkan kembali atau dijual. Lalu si distributor menjual
dijual atau dipasarkan. Pembelinya itu namanya konsumen, ya. Siapa bu konsumen? Contohnya seperti kita lah, tinggal menikmati. Misalnya tadi di pabrik, tahu tadi dari pabrik, lalu di distributor, dipasarkan, lalu kita mengkonsumsi, ya. Kita lah sebagai konsumennya. Paham anak-anak ibu? Ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, anak-anak ibu ada tugas, ada LKS, ya, lembar kerja siswa. Ini untuk anak kelas 3 dan kelas 4, coba bentuk kelompok, ya. Terserah kalian, yang satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Bebas kalian pilih teman kalian sendiri. Untuk kelas 3 yang kelas 3, untuk kelas 4 kelas 4. Oke? Ibu akan membagikan lembar kerja siswa LKS sama kalian. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, nanti setelah 15 menit dikumpulkan kembali sama ibu dan akan ibu nilai. Kerjakan ya nak. Kursi satu lah orang. Udah kak, kerjakan. Oke anak-anak ibu, udah selesai semua tugasnya. Silahkan dikumpulkan ya. Ketua kelas 3, coba dikumpulkan kelas 3. Ketua kelas 4, coba kumpulkan kelas 4 ya nak. Oke, ini tugas kalian sudah ibu periksa. Dan alhamdulillah semua jawabannya, semua siswa sudah mendapatkan nilai yang baik dan bagus, ya. Nah, sampai di sini ada anak-anak ibu yang kurang memahami materi, ada yang ingin ditanyakan untuk anak kelas 3 dan kelas 4? Tidak ada? Cukup paham? Oke, baiklah. Nah, anak-anak ibu, anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 4, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah membosankan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah menyenangkan ya anak-anak. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak ibu semua ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk anak kelas 3, tadi kita belajar mengenai gerak manipulatif. Apa tadi Bu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak dasar dengan menggunakan alat. Apa aja Bu contoh dari gerakan manipulatif? Yang pertama ada tadi memukul, lalu melempar, lalu menendang, mengontrol, dan memantulkan bola. Selanjutnya, untuk anak kelas 4, tadi kita belajar materi mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu Bu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi ada produksi, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nama pelakunya adalah produsen. Terus yang kedua ada distribusi. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana Bu distribusi. Nama pelaku dari distribusi tadi adalah distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Nama pelakunya adalah konsumen seperti kita ini ya. Tinggal menikmati ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu mau mengkasih tugas untuk anak kelas 3 di buku cetaknya halaman 21 ya. Begitu juga dengan anak kelas 4, Ibu akan memberi tugas pada kalian di buku cetaknya halaman 22 ya, dikerjakan dengan baik. Oke. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita ya anak-anak hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan, apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Ya. Nah,
Nah, sebelum menyudahi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.